Konflik antara Gaza dan Israel berlangsung hingga saat ini karena sejarah panjang konflik dan sengketa antara kedua belah pihak. Konflik ini telah berlangsung selama 7 dekade terakhir dan melibatkan serangkaian konflik bersenjata dan perang yang menentukan dinamika hubungan Israel-Palestina. Sejarah konflik dimulai setelah Inggris menguasai wilayah Palestina setelah Perang Dunia Pertama dan mengeluarkan Deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang mendukung pendirian Rumah Nasional Yahudi di Palestina. Konflik semakin memanas dengan pemberontakan Arab pada tahun 1930-an dan pembagian wilayah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947. Pada tahun 1948, terjadi perang antara Israel dan negara-negara Arab sekitarnya setelah Israel memproklamirkan kemerdekaannya. Perang ini menyebabkan ratusan ribu warga Palestina mengungsi dan menjadi pengungsi, memicu konflik yang berlangsung selama puluhan tahun antara Israel dan rakyat Palestina. Selama beberapa dekade, ketegangan antara Israel dan Hamas yang menguasai Gaza sejak 2007 sering terjadi. Serangan mendadak Hamas terhadap Israel pada tahun 2023 memicu eskalasi konflik baru antara kedua belah pihak. Konflik ini telah merenggut banyak nyawa dan membuat jutaan orang mengungsi. Masalah utama dalam konflik ini meliputi sengketa wilayah, status Yerusalem, hak-hak rakyat Palestina, dan keamanan Israel. Perang Gaza-Israel telah memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi Israel. Perekonomian Israel mengalami penurunan yang signifikan akibat Perang Gaza. Badan Statistik Pusat Israel melaporkan bahwa perekonomian Israel mengalami kelumpuhan semi-total akibat Perang Gaza. Selain itu, perang ini juga menyebabkan kerugian infrastruktur dan properti di wilayah Israel. Serangan roket dari Gaza merusak bangunan dan fasilitas publik, termasuk rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Banyak tempat tinggal yang hancur dan rusak parah akibat serangan tersebut. Lebih dari 41.000 tempat tinggal di Gaza telah hancur dan lebih dari 222.000 lainnya mengalami kerusakan. Dampak ekonomi yang dirasakan oleh Israel juga meliputi sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Banyak wisatawan membatalkan perjalanan mereka ke Israel dan perdagangan dengan negara-negara lain terganggu akibat ketegangan politik dan keamanan. Selain itu, perang ini juga menyebabkan hilangnya banyak pekerjaan. Sekitar 390.000 pekerjaan telah hilang sejak dimulainya perang. Utang Zionis juga meningkat akibat perang ini, dan Israel bahkan melakukan lelang untuk mengatasi situasi ekonomi yang sulit. Menurut The Jerusalem Post, setiap rudal yang ditembakkan dari sistem pertahanan Iron Dome untuk menghadang roket-roket yang ditembakkan dari Gaza dapat menelan biaya antara 50.000 hingga 100.000 dolar AS. Selain itu, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, memperkirakan bahwa biaya langsung perang tersebut mencapai sekitar 1 miliar shekel per hari, setara dengan sekitar 260 juta dolar AS atau sekitar 4 triliun rupiah per hari. Perekonomian Israel juga terdampak selama konflik Gaza. Badan Statistik Pusat Israel melaporkan bahwa perekonomian Israel mengalami kelumpuhan semi-total akibat Perang Gaza. Selain itu, perang yang berkepanjangan dapat mengganggu investasi, perdagangan, dan sektor pariwisata yang semuanya berdampak pada perekonomian negara tersebut. Pada bulan Oktober 2023, tingkat pengangguran meningkat 10% dari 3,4% pada bulan September 2023. Restoran-restoran terkenal di Israel masih belum dibuka sejak 7 Oktober 2023 karena kekurangan pekerja dan pelanggan. Bank Pusat Israel menyatakan telah mengalami kerugian akibat kekurangan pekerja. Kerugian ini sekitar 600 juta dolar Amerika setiap minggunya. Israel mengalami kekurangan tenaga kerja drastis karena ratusan ribu rakyatnya berkhidmat dalam pasukan tentara. Informasi yang ditemukan menunjukkan bahwa sejumlah besar warga Israel melayani dalam pasukan pertahanan Israel, IDF, sebagai tentara aktif atau anggota cadangan. Kehadiran ratusan ribu tentara dalam pasukan tentara dapat berdampak pada kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor lain di Israel.
Ketika warga Israel melayani dalam IDF, mereka meninggalkan pekerjaan mereka di sektor sipil yang dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja di berbagai industri dan sektor ekonomi. Selain itu, konflik dan ketegangan yang berkelanjutan di wilayah tersebut juga dapat mempengaruhi perekonomian dan lapangan kerja. Serangan dan konflik bersenjata dapat mengganggu kegiatan ekonomi, menghancurkan infrastruktur, dan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa informasi yang menunjukkan bahwa beberapa perusahaan di Israel telah mengalami kerugian akibat boikot terhadap merek mereka. Gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) adalah gerakan yang mengajak konsumen di seluruh dunia untuk tidak membeli produk-produk Israel sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap Israel dan perusahaan multinasional yang terafiliasi dengan negara tersebut. Beberapa perusahaan besar dunia, termasuk perusahaan multinasional seperti Disney, Danone, dan Nestle, dilaporkan mengalami penurunan harga saham akibat boikot ini. Selain itu, gerakan BDS juga telah mempengaruhi perusahaan-perusahaan Israel seperti Carmel Agrexo yang mengalami likuidasi akibat aksi boikot yang meluas. Dalam beberapa kasus, penurunan investasi asing langsung ke Israel juga terjadi sebagai dampak dari gerakan BDS. Sekian video dari D. Wiglove. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda di bawah.